Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang penuh dengan keberkahan ini insyaallah. Kita bertemu dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sama-sama memiliki niat yang istimewa, yaitu beribadah di waktu, di jalan, di masa yang Allah tetapkan. Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh saja sudah bagus, apalagi tambah jamaah. Ditambah lagi kita berkeinginan untuk sama-sama tafakuh fiddin, memperdalam agama Allah, yang mana ini juga menjadi satu ciri atau sifat dari orang beriman. Orang beriman yang diinginkan kebaikan itu setiap hari, setiap saat ada saja cara untuk memperdalam agama Allah. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dia akan diberikan pemahaman agama yang mendalam. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada satu buku kecil yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Satu buku kecil, Kutaib. Kutaib ini berjudul Al-Ibtila'u Rahmatun. Al-Ibtila'u Rahmatun. Tapi ini nggak nyala-nyala. Ternyata update underway. Updates are underway. Please keep your computer on. Tulisannya gitu. Tak hidupin gua nyala-nyala, ternyata update. Update kok pas subuh-subuh loh ya. Kayak pas mau taklim lagi ya. Masya Allah. Ada satu buku, kemarin kita sudah selesaikan ya. Sudah selesai belum ya? 10 cara untuk mendapatkan tazkiyatun nafas, sudah ya? Sudah selesai tuh. Ada 10 tuh, mulai dari tauhid sampai yang terakhir. Apa yang terakhir? Enggak tahu Pak. Lupa gitu. Saya senang baca buku-buku kecil gitu. Kalau disampaikan dalam majelis taklim itu langsung selesai des gitu. Tapi terkadang ya nggak cukup waktunya, butuh waktu 2 atau 3 kali. Nah ini ada buku kecil lagi namanya Al-Ibtila'u Rahmah. Apa itu Al-Ibtila'u Rahmah? Al-Ibtila berasal dari kata-kata bala. Bala. Bala menurut orang Indonesia atau menurut bahasa Indonesia dengan bala menurut Arab itu bedanya jauh banget. Sering toh kita kalau ngomong tolak bala aja toh. Gimana? Apa arti dari tolak bala? Menolak apa? Tolak angin. Tolak angin lah, nek masuk angin terus minum tolak angin terus sembuh gitu.
Tolak balak ini apa? Tolak musibah. Balak ini apa artinya Pak? Musibah. Musibah dalam arti balak itu kecenderungannya berarti baik apa buruk? Buruk nggak? Benar, benar memang gitu. Balak kalau dalam bahasa Indonesia atau menurut tradisi bahasa kita itu kecenderungannya buruk. Kecenderungannya buruk. Padahal nanti kalau kita baca buku ini, Masya Allah, balak atau ibtila itu setelah faham loh Pak ya, setelah faham. Kalau belum paham masih memang seperti bahasa Indonesia, buruk. Jadi balak itu artinya ujian. Ujian perlu ditolak. Kalau dalam bahasa Arab, ujian perlu ditolak Pak? Tidak perlu kan, ujian pasti datang. Cuman kita nggak perlu meminta kan? Gitu gitu. Tolak balak. Maksudnya apa tolak balak? Tolak keburukan. Nah, jadi beda antara balak menurut tradisi bahasa Indonesia dengan balak menurut tradisi bahasa Arab. Arab yang memang menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini berbeda Pak. Saya harus tekankan dulu di awal. Saya harus tekankan terlebih dahulu di awal makna dari balak itu sendiri. Maka setelah kita membaca buku kecil ini, balak atau ibtila itu sama ya. Balak atau ibtila itu nanti akan menjadi berkonotasi positif bagi siapa? Bagi orang-orang mukmin dan muslim. Mukmin muslim yang bagaimana? Yang tidak munafik. Mukmin muslim sing sabar. Nyata ya, insya Allah kita akan bacakan satu persatu hadisnya, insya Allah, sambil menunggu update-nya rampung ini. Bukunya di dalam sini masalahnya, di dalam apa namanya ini, harddisk eksternal, harddisk kuno. Sekarang kalau mau nyimpan buku-buku atau apa itu cukup dengan flash disk. Satu flash disk itu bisa sampai 1 tera ya kan. Ini harddisk cuma 500 giga. Harddisk 500 giga dulu belinya mahal dulu. Sekarang ya Allah 1 tera aja cuma 50.000, 100.000. Ini dulu mahal sekali. Isinya buku-buku Pak. Buku-buku saya semua. Untuk membuka pakai ini, nah ininya malah update. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Al-ibtila'u rahmatun. Dari judulnya kita sudah sangat tertarik, digiring oleh judul ini bahwasanya bala atau ibtila itu tidak berkonotasi buruk, tapi bala atau ibtila ini berkonotasi baik. Maka beliau menyampaikan kepada kita, al-ibtila'u rahmah. Ujian itu adalah rahmat. Al-ibtila'u rahmah. Ujian itu adalah rahmat. Oh coba. Jadi seakan-akan penulis buku ini, ulama ini menginginkan agar kita itu memiliki perubahan mindset, perubahan pikiran, mulai dari balak yang katanya buruk menjadi balak yang menjadi baik. Itu al-ibtila'u rahmah. Baik, mari kita baca yang pertama kali sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Apa kata Allah SWT? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
wa basyiris sabirin. Nah, ini. Walanabluwannakum, dan kami akan menguji kalian. Lanabluwannakum. Ini kalau kita preteli kata-katanya, lanabluwannakum. Lanya hilang. Nabluwa. Kumnya hilang. Nabluwa. Nabluwa berasal dari kata bala. Bala, sama kan? Berarti kata-kata nabluwakum itu berasal dari kata-kata bala. Bala. Dan kami pasti akan memberikan kepada kalian bala. Pemberian Allah bala itu berarti. Walanabluwannakum, dan kami pasti akan memberikan kepada kalian bala. Berarti bala sendiri langsung dimaknai positif oleh Allah SWT. Nih, bukan negatif. Maknanya selalu positif. Kami akan berikan kepada kalian bala, kami akan berikan kepada kalian ujian. Apa bentuk ujiannya? Rasa takut. Rasa takut. Takut dalam hal apa? Atau ketakutan dalam kehidupan kita. Ada Pak orang takut sama istri ya. Ada orang takut sama ayah. Ada orang takut sama ibu. Ada orang takut sama tetangga, ada orang takut ekonominya resesi jatuh, ada orang takut orang gila. Lawang edan kok diudeni, lawang edan kira mikir masalahnya. Kadang nek wong edan go watu dibualangke sak kecekel. Dan kita nggak mau tahu, nggak mau berurusan dengan hal seperti itu. Tapi ada rasa takut aja. Takut dalam hal apapun dalam kehidupan ini. Ternyata itu bagian dari ujian dari Allah SWT. Rasa takut ini mengikat kita agar kita tidak berlebihan di dalam bertindak. Seorang pejabat kalau tidak takut bertindaknya sak geleme dhewe. Seorang pejabat, manusia, seorang ayah, seorang laki-laki, kalau dia tidak punya takut dengan istrinya, dia akan bertindak semena-mena. Maka takut dengan istri itu bagian dari ujian, dan istri memang harus menakutkan. Apa soal gitu? Apa ya Bu? Apakah istri harus menakutkan? Enggak juga. Tapi bahwa rasa takut itu harus ada. Aku takut kalau istri saya kecewa, kalau istri saya khawatir, kalau istri saya marah, kan gitu tuh. Rasa takut ini mesti ada. Padahal kalau teman-teman ya menang suami ini. Nah, teman-teman menang suaminya. Coba. Ini penting kita sadari bersama bahwa rasa takut itu bagian dari ujian Allah SWT. Yang kedua apa? Al-ju'. Apa arti dari kata al-ju'? Al-ju' adalah rasa lapar. Rasa lapar. Ada nggak manusia lapar? Ada. Kadang orang kaya juga kelaparan, ngepasi jatah di rumah habis, mau makan dimanapun tutup, bisa jadi lapar. Yang kaya saja bisa lapar, apalagi yang miskin. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsin minal anfus, kekurangan jiwa, jiwanya berkurang, hartanya berkurang. Itu bagian dari ujian Allah SWT kepada kita. Ya Allah, ada sahabat, Ustaz, ya Allah Ustaz, aku bertahun-tahun ngumpul ke duit, bertahun-tahun lah, tak dadek ke emas, tak dadek ke apa ini barang simpanan tuh. Lah kok hanya dalam waktu sekejap ditinggal pergi, sekejap hilang. Coba, itu bala kan? Kehilangan emas, kehilangan harta. Ngunci motor di depan masjid karena mau sholat subuh, motor hilang, sekejap cit gitu hilang. Dalam waktu sekejap
tiba-tiba berubah, di reshuffle. Yang tadinya di reshuffle, tekan kono meneh. Dalam waktu kejap, jabatan yang tadinya mentereng, indah, nyaman, hilang des. Ada kan? Padahal biasanya nyaman-nyaman. 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita dalam kondisi wow, parlente, ya kan? Dalam kondisi tanda tangan kita bermakna. Begitu perubahan tahun, perubahan hari, des, hilang jabatan itu, kenyamanan hilang karena diuber-uber sama KPK. Bayangin coba, takut, rasa takut ini ada. Kehilangan harta itu ada, kehilangan jabatan itu ada, dan memang Allah tetapkan untuk setiap manusia. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Wa basyiris sabirin, agar mereka bersabar. Dan setelah mereka bersabar, Allah katakan kepada mereka, basyir, berbahagialah wahai orang-orang yang sabar. Nah gitu, ujian itu harus kamu hadapi. Nggak ada orang tidak ada, Pak. Nggak ada orang tidak diuji, itu nggak ada. Tidak ada orang yang tidak diuji. Maka semakin besar ujian seseorang, semakin besar pula kesabaran yang akan dihasilkan. Semakin besar kesabaran yang dihasilkan, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama dia. Ustaz, siapa orang yang paling besar ujiannya? Siapa? Halo, sampun do sahur dereng. Siapa orang yang paling besar ujiannya? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Beneran? Dalilnya mana kalau Nabi Muhammad menjadi orang yang paling besar ujiannya? Ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Kemudian sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, ayyun nasi asyaddu balaan." Ayyun nasi asyaddu balaan. Wahai Rasulullah, siapa toh manusia yang paling besar ujiannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya. Para nabi. Para nabi adalah orang yang paling mendapatkan ujian besar-besar, banyak-banyak. Para nabi. Berarti kalau nabi ini mau diurutkan siapa yang paling besar ujian cobaannya, Nabi Muhammad. Terus berurutan. Dan betul jawabannya panjenengan. Siapa orang yang paling besar ujiannya? Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Bala maknanya adalah positif. Bala itu maknanya positif, bukan negatif. Kalau memang bala itu positif, kalau memang bala itu positif, kalau memang bala itu negatif, kenapa justru orang yang paling besar balanya adalah para nabi? Nabi elek dong? Ya tidak mungkin gitu. Kalau bala bermakna negatif. Tapi justru buku ini mengatakan kepada kita, bala itu positif. Justru orang yang paling banyak balanya adalah nabi. Dan nabi mesti masuk surga. Gitu. Ayyun nasi asyaddu balaan. Kata seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, al-anbiya, yang paling besar, yang paling besar ujiannya, yang paling besar balanya adalah para nabi. Tsummal amsalu, tsummal amsalu. Kemudian orang yang persis seperti para nabi, yang semirip-miripnya para nabi, siapa itu? Ya orang yang paling mirip dengan nabi, yang imannya semakin kuat, semakin banyak ujiannya, semakin banyak cobaannya, semakin banyak balanya. Itu semakin kuat syariatnya, semakin banyak ujiannya. Semakin kuat syariatnya, semakin banyak juga cobaannya. Ini hadisnya begitu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kondisi yang sahih.
Hadisnya hadis sahih. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, yang disebut dengan bala itu bermakna positif. Bala yang terbesar dan terberat justru dimiliki oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Tuh. Kemudian siapa? Orang-orang yang seperti nabi. Tapi ibarat orang yang sudah ibarat orang yang sudah pro player. Nah gitu deh, kalau dia sudah profesional player, kemudian ada yang intermediate player, ya kan, orang yang sudah semakin profesional, pada saat diberikan ujian oleh Allah, dia tidak akan pernah berteriak-teriak ini diuji seperti apa toh, kayak gini toh ujiannya, dan tidak perlu ya. Semakin diuji, semakin dia melazimi, semakin dia merasakan sesuatu yang kalau ujian nggak datang malah justru bertanya, apakah imanku kurang wahai Allah, gitu. Walaupun dia tidak minta sama Allah untuk diuji, dia akan semakin nyaman, dia akan tetap semakin tenang dengan mendapatkan ujian yang Allah berikan. Sehingga ada istilah gersulo, nggak ada istilah ngudung, iya kan? Nggak ada istilah gersulo, nggak ada istilah ngontor, ngudung, marah dengan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Apa atau tujuan dari ujian itu? Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita adalah pada saat kita hidup ini, kemudian diuji, tujuannya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada dosa, tidak ada dosa, hatta yarji'a wa ma alaihi khati'ah, sampai dia kembali dari dunia ini dalam kondisi dia tidak banyak dosanya. Maka mohon sedikit mawas diri ya dengan kalimat saya ini. Mohon sedikit mawas diri. Bagi seorang muslim, Pak, bagi seorang muslim mukmin, hampir-hampir tidak ada istilah su'ul khotimah. Hampir-hampir. Kenapa? Karena orang muslim kalau mati dalam kondisi nazaknya susah. Nazak itu ujian. Nazak itu akan menjadi ujian buat orang yang sedang terkena musibah, yang akan mati tadi. Sakit kan namanya nazak itu. Sakit. Dan sakitnya kita di dunia itu dibuat oleh Allah SWT agar meringankan atau bahkan menghilangkan azab kita di akhirat. Kita sering kan kalau melihat orang muslim tapi ngapunten ya, amalannya elek umpamanya, habis itu ketika mau meninggal itu ya Allah elek banget gitu, elek banget rasanya gitu. Rasa orang ini kok kayak matinya tuh tidak mudah gitu loh. Sering kok kita. Kemudian kita mengatakan, wah ini mati ini rada elek, su'ul khotimah. Nah gitu kan, yang satu su'ul khotimah, yang satu su'ul khotimah. Sebaiknya kita menghilangkan pikiran itu dan kita mendoakan saja. Itu bagian dari cara Allah agar dia yang mati dalam kondisi susah tadi, bagian dari cara Allah untuk dia, untuk si orang tersebut dikurangi azabnya di akhirat, atau bahkan bisa dihilangkan azabnya di akhirat. Sekedar Pak, ini sampun hidup lama sekali ya. Langsung ketemu, alhamdulillah.
sampai pada hadis ayyun nasi asyaddu balaan, siapa orang yang paling banyak ujiannya? Faqala al-anbiya, yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal, kemudian orang yang paling mirip dengan para nabi, sahabat-sahabat nabi yang paling kuat dalam membela nabi itu, atau ulama-ulama atau kiai-kiai gitu kan, atau muslim-muslim yang lain yang dia meneladani nabi, justru orang tersebut adalah orang yang paling banyak ujiannya. Tapi orang yang paling banyak ujiannya justru dia tidak koar-koar dengan ujiannya, tidak koar-koar, dia menerima, dia melazimi, dia memaklumi bahwasanya ini datang dari Allah dan dia pasrah kepada Allah. Lagi kesandung sidik, ya kan? Lagi kesandung ini ujian ya, ujian betul, ujian. Lagi kesandung sidik langsung tiba, dicekrik, ya kan? Difoto dicekrik, tempel di mana status WA, Instagram atau mana itu Facebook. Masya Allah, tadi aku kesandung, doakan ya teman-teman. Ada yang gitu? Ada, tapi nggak di sini, di luar sana. Lah, diuji sama Allah sithik malah langsung pamer ke sana kemari. Ini seakan-akan apa? Seakan-akan dia sedang mengeluhkan sesuatu kepada yang bahkan tidak berguna sedikit pun. Padahal dia diberi ujian oleh Allah, yang seharusnya dia mengeluhkannya kepada Allah, ya Allah, aku terima ujianmu. Harusnya kan gitu. Aku sabar atas ujianmu. Pakai loro sudah, ya Allah aku mumet. Karo di screenshot, ya kan, diposting di WA. Tujuannya apa? Mendapatkan simpati dan empati orang lain. Tidak ada gunanya kan? Mengeluhkan ujian yang Allah SWT datangkan agar Allah memberikan ridho, tapi malah justru dia mengeluhkan ujian itu kepada orang lain yang tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa memberikan bantuan. Betul. Nah ini perlu kita ubah mindset kita, bahwa ujian itu perlu kita rahasiakan, hanya kepada Allah saja kita akan minta solusi, minta ketegaran, minta kesabaran, hanya kepada Allah. Tidak perlu caper kepada orang lain. Nih, apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Fayubtal rajulu ala hasabi dini, fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Masya Allah. Orang itu akan diuji berdasarkan kekuatan agamanya. Semakin kuat agama orang tersebut, maka dia akan diberikan ujian semakin kencang. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtuli ala hasabi dini. Maka kalau di dalam hatinya agamanya tuh tipis, kalau sekarang istilahnya kesabaran setipis tisu, ya kan? Kesabarannya tipis banget tuh, setipis tisu. Kena air dikit, trit gitu aja langsung sobek tuh, basah tuh, ya kan? Kena ujian dikit aja dia langsung berulah itu, hatinya guncang kesana kemari, seakan-akan Allah tidak sayang sama dia. Waduh, ya Allah, ada orang seperti itu. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, Allah juga akan menguji dengan ujian yang ringan-ringan lah gitu. Yang ringan aja dirasakan seperti itu, apalagi yang besar kan. Apa tujuan Allah seperti itu? Fama yabrahul bala'u bil abdi, ujian akan terus berada pada diri seseorang hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma'alai khadi'ah, sampai kemudian dia meninggalkan dunia ini, pergi dari dunia ini, dia berjalan di atas dunia ini, kemudian pergi dari dunia ini, wa ma'alai khati'ah, dan dia tidak punya kesalahan. Itu tujuannya. Maka subhanallah, satu hadis ini saja sudah bisa membuat mindset kita berubah. Bala itu bukan berkonotasi buruk, tapi berkonotasi baik, dan harus kita rahasiakan. Absyir ayyuhal marid,
Kata penulis buku ini, absyir ayyuhal marid, kalau memang Anda dalam kondisi sakit, berbahagialah. Berbahagialah. Bisa nggak sakit tapi bahagia? Halo? Bisa nggak sakit tapi bahagia? Sembuh, pokoknya buku ini ibu. Pokoknya ngeten ini. Ayo kita dengarkan bersama kata beliau. Ini luar biasa. Absyir ayyuhal marid wa'lam bi anna Allah ta'ala muqaddirul aqdar wa kashiful asqam wa dafi'ul aqdar wa kullu qada'in wa qadar wa khairun fi haqqil insanil mu'min. Qala Allah ta'ala wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Satu paragraf indah sekali. Wahai orang-orang yang sakit, ayo berbahagia. Ayo berbahagia. Karena apa? Ketahuilah Allah itu menetapkan seluruh takdir kita. Anda sakit, Anda flu, Anda pilek, Anda mumet, Anda kehilangan duit, Anda kehilangan anak, Anda kehilangan ibu, Anda kehilangan harta, Anda kehilangan tanah, Anda diserobot tanahnya, Anda dan sebagainya. Ketetapan dari Allah. Wa kashiful asqam, Allah juga nanti yang akan membuat seluruh sakit Anda menjadi sembuh. Allah akan ungkap, Allah akan hilangkan itu sakit-sakitnya itu. Sakit-sakitnya para manusia, dan Allah yang menetapkan sakit itu, Allah juga yang akan menghilangkannya. Wa dafi'ul aqdar, Allah SWT juga akan mengangkat berbagai macam rasa payah, rasa susah dari manusia. Wa kullu qada'in wa qadar huwa khairun fi haqqil insanil mu'min. Setiap qada, setiap qadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu baik untuk seorang mukmin. Baik. Saya bulan kemarin cerita, dan subhanallah cerita ini persis seperti kalimatnya Syekh ini. Saya cerita tentang Ustaz Arifin Badres kan bulan kemarin. Halo, cerita enggak? Cerita, masih ingat ceritanya? Beliau sebelum operasi pagi malamnya SMS saya kan, saat minta doa, tidak saya doakan malahan. Ustaz Fahmi, alhamdulillah besok saya ada operasi, saya sudah kangen ketemu antum nih gitu kan. Terus mohon doanya ya. Saya tidak mendoakan. Jawaban saya lucu. Tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, karena saya mau operasi itu sampai 4 kali. Saya tuh ada perasaan gimana ya, wah rasanya gimana itu rasanya kalau pas mau operasi itu kan kayak hidup mau mati itu, kayak betul-betul udah dekat dengan Allah SWT ya. Saya itu, saya operasi 4 kali, operasi besar semua, operasi menyatukan tangan, putus ini dulu tangannya lepas, disatukan lagi. Ya, saya harus dioperasi itu rasanya ya gitu. Itu sebelum operasi itu pasrah aja. Qadarullah, beliau SMS saya karena 6 bulan sebelumnya kan udah nggak bisa ketemu saya lagi. Beliau mau membatasi diri kan, beliau tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ngisi, tidak berceramah, tidak boleh ngajar, karena flu dikit aja nggak jadi operasi itu. Nah itu SMS saya, Ustaz Fahmi, saya minta doa ya besok saya operasi. Saya tidak mendoakan, justru saya saat itu ngomongnya apa coba, Ustaz, antum pasrah aja, antum tawakal aja, udah pasrah aja sama Allah, tawakal aja, serahkan semua pada Allah. Saya bilang gitu. Antum mau sembuh Allah yang atur, antum tidak sembuh juga Allah yang atur, udah pasrah aja. Habis itu dia moto cekrik gitu, nangis, emoji nangis. Ustaz, saya terharu dengan kalimat Ustaz gitu. Saya terharu dengan kalimat Ustaz gitu. Jadi dengan posisi menangis itu saya juga nangis sebenarnya sahabat saya. Tapi habis itu ya tetap saya doakan, Allahumma rabban nasi ati bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa. Subhanallah, itu pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Operasi hari Senin, qadarullah hari Jumatnya wafat, Jumat malam ya wafat.
Kalimatnya persis seperti ini kan. Orang nggak akan bisa memberikan hiburan kepada kita. Orang lain tuh nggak bisa memberikan hiburan kepada kita. Wong hidup kita tuh sudah antara mau mati kok. Sudah tidak ada yang bisa memberikan hiburan kepada kita kecuali apa? Kita sendiri yang pasrah kepada Allah SWT. Alhamdulillah berakhir dengan baik. Saya tidak mengatakan operasinya gagal, tapi saya mengatakan Allah takdirkan untuk beliau inilah yang paling baik dan terbaik. Coba bayangin, begitu beliau wafat, 3 masjid menyolatkan. Ke masjid itu wong itu kok ngentrek, antri banyak sekali. 3 masjid sholat full kabeh. Bayangkan betapa ngirinya kita dengan kondisi itu. Soal nek mati piye ya man. Kira-kira nek saya mati Pak jenengan nyolatkan saya bukan enggak? Ayo siapa yang duluan? Kan gitu toh. Saya ingin ketika wafat, ketika mati, ya persis seperti itu, disolatkan banyak orang, didoakan banyak orang. Setelah kepasrahan kita dan ketawakalan kita kepada Allah SWT. Itu. Dan hak seorang muslim adalah di setiap takdir Allah, di setiap qadha yang Allah tetapkan, itu baik. Itu haknya. Itu hak seorang muslim. Dan ingat ya, ini mindset, ini akidah. Allah SWT berkewajiban memberikan takdir dan qadha kepada seorang muslim itu baik. Menurut ini. Cuman terkadang mindset manusia itu menganggap qadha dan qadar Allah, contoh terkait sakit, itu dianggap buruk oleh manusia, padahal itu baik. Dan itu kewajiban Allah membuat setiap takdirnya untuk seorang muslim itu baik. Ini mindset loh Pak. Ini akidah. Kalau ini nggak benar dalam diri kita pasti akan terus menganggap salah sesuatu yang kadang-kadang susah buat kita. Makanya kemudian Allah katakan wa asa an takrahu syai'a. Seandainya engkau, bisa jadi engkau membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu yang kamu benci itu baik buat Anda. Wa asa an tuhibbu syai'a. Sebaliknya, terkadang engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrun lakum. Sedangkan yang kamu cintai itu padahal buruk buat Anda. Wallahu ya'lam. Allah tahu itu. Wa antum la ta'lamun, dan engkau tidak tahu. Ini menunjukkan qadha qadar Allah itu Allah wajibkan untuk dirinya kepada seorang muslim itu baik. Cuman terkadang orang muslimnya yang nggak tahu. Maka dengan kajian ini kita harus semakin yakin, kita harus melazimi, mengiringi berbagai macam qadha qadar, bahkan yang buruk menurut kita sebelumnya itu dianggap harus baik oleh kita. Setelah memahami ayat ini, setelah memahami ayat hadis tadi, maka wajar kalau kemudian syekh ini, ulama ini berkata kepada kita, absyir ayyuhal marid, wahai orang-orang yang sedang sakit, berbahagialah. Kan gitu. Kenapa harus bahagia? Ya tadi, ini konsepnya, ini akidah kita ini. Nah, kenapa sampai orang yang sakit itu harus berbahagia? Itu ada jawabannya. Di sini ditulis ada 5 hadis ya. Ada 5 hadis, 5 dalil yang menunjukkan seorang muslim harus berbahagia saat orang muslim tadi teruji. Umpamanya dengan ujian sakit atau sesuatu yang membuat mereka tidak lapang. Ada 5. Katakan ya, 5 poin ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan bulan yang akan datang. Kalau bulan yang akan datang berarti panjenengan juga datang ya. Insya Allah. Yang membuat kita tidak datang tuh hanya 2 kan. Satu kematian, yang kedua ya sakit lah atau safar. Selama kita selama hayat masih dikandung badan, ayo datang, biar 5 ini tahu, sehingga kemudian mindset kita betul-betul berubah. Apa itu yang disebut dengan
sakit. Apa itu yang disebut dengan bala? Apa itu yang disebut dengan ujian? Kita harus berbahagia dengan ujian yang datangnya dari Allah SWT. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan, insya Allah. Dan mohon maaf atas kehilaf saya pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata saya. Semoga Allah SWT memberikan ampunan kepada kita semua. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.